Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Farihan Hanafi, NIM 19004050. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tahap-tahap praproduksi pada video pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada kru atau tim produksi. Tim produksi dapat berjumlah besar dan dapat juga kecil. Hal ini tergantung dari seberapa kompleks naskah yang akan diproduksi. Apabila kompleks, rumit, dan besar, maka tim produksi besar dan lengkap. Sedangkan apabila sederhana dan hanya sedikit yang diproduksi, maka tim produksinya juga sedikit. Berikut ada bagian kru. Yang pertama yaitu departemen produksi, yang terdiri dari satu produser. Produser bertanggung jawab pada satu produksi film secara keseluruhan, memimpin manajemen dari awal hingga akhir syuting. Produser berperan untuk mensortir beberapa cerita yang diberikan dari penulis skenario, mencarikan dana. Lanjut, yang kedua yaitu ada line producer atau produser pelaksana. Disebut produser pelaksana karena dialah yang merancang satu produksi secara keseluruhan, mulai dari platform budget, timeline, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada manajer produksi atau unit product manager. Manajer produksi bertugas memastikan segala sesuatu yang bersinggungan dengan produksi, berupa hal-hal fisik. Yang keempat itu ada akuntan produksi. Tugasnya mencatat pemasukan juga pengeluaran selama produksi berlangsung. Akuntan produksi ini selalu berdampingan kerjanya dengan line producer. Yang kelima yaitu ada manajer lokasi. Seperti namanya, manajer lokasi ini bertugas mencari lokasi yang sesuai dengan skenario yang dites di breakdown oleh sutradara. Lanjut yaitu ada produser asisten. Di dalam divisi film, semua jabatan terdengar keren, namun berbeda fungsinya. Kalau produsen asisten atau PA, ini biasanya juga disebut dengan pembantu umum atau PU. Tugasnya membantu tim produksi secara keseluruhan. Pembantu umum juga membantu menyiapkan logistik konsumsi dan mendistribusikannya ke kru. Lanjut, yang kedua ada departemen penyutradaraan, yang terdiri dari satu sutradara, si penanggung jawab utama kreatif dalam produksi film secara keseluruhan, mulai dari penentuan plot, alur cerita, memilih pemeran, dan pengembangan karakter. Yang kedua ada asisten sutradara, bertugas membantu sutradara dalam hal penjadwalan, mulai dari jadwal pemanggilan kru, pemeran, ekstras, figuran, dan lain-lain. Yang ketiga ada penulis skenario, di mana ia bertugas membuat blueprint film tersebut dan mengembangkan karakter dalam cerita tersebut bersama sutradara agar dapat dinikmati oleh penonton. Yang terakhir yaitu ada casting director, bertugas memilih pemeran untuk karakter sesuai kebutuhan cerita, yang dimana sebelumnya sutradara membreakdown skenario dan memberikan penggambaran karakter yang dia butuhkan. Lanjut yaitu yang ketiga ada departemen kamera, yang terdiri dari satu penata kamera, bisa disebut director fotografi atau DOP, atau sinematografer atau penata kamera. Yang kedua itu ada operator kamera. Sesuai dengan namanya, ia bertugas mengoperasikan kamera sesuai dengan arahan penata kamera. Yang ketiga ada asisten penata kamera, bisa disebut juga fokus puller. Tugasnya memastikan semua gambar yang diambil fokus. Yang terakhir itu ada clapper, bertugas memberikan identitas pada gambar yang sedang diambil, dimana biasanya clapper ditulis mulai dari scan, tag, shoot ke beberapa film di dalamnya. Keempat yaitu ada departemen artistik, yang terdiri dari satu penata artistik atau produser desainer.
Produser desainer adalah perancang tampilan visual secara keseluruhan, mulai dari warna set, props, pattern, warna pakaian, dan make up, dan lain-lain. Selanjutnya ada asisten penata artistik, bertugas membantu penata artistik dalam tugas di lapangan, bantu penata dan membantu penata artistik secara keseluruhan. Selanjutnya ada penata kostum, bertugas mendesain pakaian atau memilih kostum sesuai kebutuhan cerita pada naskah film tersebut. Yang keempat ada penata rias, bertugas merias wajah pemain sesuai kebutuhan cerita juga yang karakter yang diberikan pada karakter di skenario tersebut. Dan yang terakhir itu ada penata rambut, bertugas merias rambut pemain sesuai kebutuhan cerita dan juga karakter yang akan diperankannya. Kelima yaitu departemen suara, yang terdiri dari satu produser sound mixer, supervise departemen suara, dia bertugas memonitor, mengatur leveling, melakukan mixing sampai memilih mikrofon yang digunakan. Yang kedua ada boomer atau operator, membantu sound mixer merekam suara lewat boom yang menggunakan tongkat panjang. Yang keenam ada departemen post produksi, yang terdiri dari satu editor, bertugas memilih dan memilah gambar yang sudah diambil di proses. Dan selanjutnya ada colorist. Di era digital, colorist bertugas melakukan penyesuaian warna agar semua gambar yang diambil memiliki karakter yang sesuai dengan kebutuhan, lalu mewarnai untuk memberikan nuansa tersendiri bagi hasil filmnya. Selanjutnya ada visual effect artistik. Apabila film membutuhkan visual effect tambahan, maka visual effect artistik bertugas membuat visual effect sesuai dengan kebutuhan cerita. Selanjutnya ada sound designer. Setelah selesai disuting oleh editor dan gambar telah dikunci, maka hasil editing akan diteruskan ke departemen suara. Sound designer bertugas melakukan penyelesaian serta menambahkan berbagai elemen kreatif lain agar gambar yang telah syuting dapat lebih berbicara. Yang terakhir yaitu ada komposer, bertugas membuat musik sesuai dengan kebutuhan cerita seperti Hans Zimmer yang terkenal itu.